Pak Harto yang memperkuat, membuat Indonesia solid. Ribuan pulau itu menjadi satu. Kemudian azas tunggal itu bisa diterima sehingga tidak lagi ada konflik-konflik antar ideologi, antar kelompok. Itu 32 tahun itu aman sekali. Pak Harto sangat dihormati sekali di ASEAN. Sangat dihormati di negara-negara Asia. Karena damainya Kamboja itu yang membidani, yang boleh dikatakan menjadi mediasi itu Pak Harto di Indonesia. Jadi terkenang sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi tokoh-tokoh politik Indonesia itu kalau pergi ke Kamboja pasti akan mendapatkan penghormatan. Tinggal kita ini bisa nggak menerima tokoh-tokoh nasional yang pernah menjadi pemimpin bangsa ini dengan konsep agama kita, menghormati orang tua, kita menghormati hal-hal yang baik, hal-hal yang memang layak kita berikan apresiasi karena punya peran besar dalam bangsa dan negara. Tapi hal-hal yang buruk bukan berarti kita lalu melupakan, tidak. Tapi cukup itu menjadi catatan saja, tidak perlu harus diungkap-ungkap. Itu yang namanya konteks mikul dur mendem jeruk. Bangsa ini memberikan penghargaan kepada tokoh-tokohnya, begitu loh. Itu logis lah. Apalagi Pak Harto itu memang ya bisa menjadi teladan sebagai bangsa besar yang juga pernah dibesarkan oleh para tokoh-tokoh itu, maka kita juga perlu memberikan penghargaan kepada para tokoh. What the fact politics? What the fact politics? Halo, selamat datang kembali di What the Fact Politics CNN Indonesia Podcast bareng saya Freddy Cahya. Hari ini kita akan membahas topik khusus nih terkait wacana pemberian pahlawan nasional untuk Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Wacana pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto kembali mencuat dan bukan kali ini saja masuk dalam daftar usulan. Namun hingga saat ini belum berujung pada keputusan yang resmi. What the Fact Politik akan membahasnya bersama dengan narasumber Profesor Henry Subiakto, pakar ilmu komunikasi politik sekaligus pengajar di Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur. Halo Prof, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya? Wih, mantap. Kalau orang Surabaya ngajarnya, yo apa kabari gitu, jawabnya gimana Prof? Apik rek. Oke Prof, kita akan membahas terkait Soeharto ini sendiri. Kita melihat dan juga menimbang sosok Soeharto ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Menurut Anda, mengapa Presiden kedua ini layak dan juga pantas menjadi pahlawan nasional? Ya, kalau kita melihat dari secara menyeluruh ya, memang banyak warisan-warisan Soeharto atau apa yang dilakukan oleh Pak Harto pada waktu beliau baik ketika masih berjuang ya, maupun ketika dia berkuasa itu warisannya sampai sekarang masih bisa kita lihat. Ya, tadi saja saya dari Bogor ke sini itu naik tol Jagorawi, itu tol buatan zaman Pak Harto. Dan kemudian masuk tol kota itu juga tol buatan Jakarta. Pak Harto ya. Artinya beliau secara kemampuan untuk membangun infrastruktur ekonomi itu dulu kita akui. Luar biasa. Sangat kita akui. Ya. Indonesia pada waktu sebelum Soeharto, pada waktu Pak Karno itu sempat kita mengalami sebuah ekonomi yang setengahnya ya boleh dikatakan depresi gitu ya. Sampai kita ini inflasi 600%. Ada sunring, uang 1.000 dipotong sampai Rp1. Jadi kondisi waktu itu secara ekonomi ya, itu memang sedang katakanlah agak sulit gitu Indonesia. Tapi ketika Pak Harto kemudian masuk dan dia menggunakan para ahli ekonomi dari UI yang lulusan Amerika itu dilibatkan. Beliau walaupun katakanlah ya pendidikannya cuma SMP, Pak Harto itu kan SMP. Ya, waktu beliau masuk ke ketentaraan itu kan sebelumnya kan SMP. Tapi karena beliau itu menghormati ilmuwan-ilmuwan yang dianggap kompeten di bidangnya, maka pembangunannya menjadi bagus. Ya, jadi berkembang makin optimal. Rata-rata 7%. Oh, itu pertumbuhan ekonomi per tahun itu. Itu selama 30 tahun itu sekitar 7%. Wah, itu luar biasa. Itu yang menyebabkan katakanlah ekonomi Indonesia itu mengalami perkembangan secara modern dan diakui bukan hanya oleh masyarakat yang merasakan saat itu, oleh dunia. Itu
Itu kelebihannya. Oke, berarti itu kelebihannya. Berarti poin-poin yang itu sudah disampaikan oleh Prof. Henry. Tapi kalau melihat kelebihan yang sudah disampaikan tadi, Prof, kenapa kok masih banyak sebagian orang itu kok mengkritisi, masih menolak? Karena begini, karena memang manusia, tokoh-tokoh pemimpin negara, bahkan mungkin katakanlah itu adalah figur-figur agung gitu yang dunia gitu yang itu dikenal. Kalau menurut Soekarno pernah pidato tahun 58, dia mensitir bahwa tokoh-tokoh agung pun punya kesalahan. Oh, nobody's perfect ya nobody's perfect. Punya kekurangan. Siapa yang berani menjamin bahwa Mahatma Gandhi itu tidak pernah bersalah? Itu kata-kata Soekarno. Siapa yang bilang bahwa Stalin tidak pernah bersalah? Mao Zedong tidak pernah bersalah? Tetap semua orang-orang besar di dunia ini, walaupun dia membesarkan negaranya dan menjadi catatan sejarah, dihormati negaranya, selalu ada kesalahan. Gitu. Apalagi di era sekarang, di era di mana semua orang itu bisa menilai, bisa berpendapat sesuai dengan yang dia pikirkan, yang dia bayangkan, secara mudah sekali. Kalau zaman dulu kita mau mengkritik, mau menyampaikan pendapat, itu untuk masuk ke media sulit. Nah, gitu ini kan. eranya siapa nih? Kalau dulu, era sebelum ada teknologi media sosial, katakan begitu. Saya kalau mau ngeritik waktu itu ya harus bikin surat pembaca. Kalau di media katakanlah televisi itu harus telepon juga belum tentu diterima, gitu kan. Radio juga belum tentu diterima. Sekarang semua orang bisa melakukan online participation, sangat mudah. Sehingga ya kontroversi itu sesuatu hal yang biasa. Polarisasi itu sesuatu yang biasa. Jangan lalu juga dianggap bahwa itu sesuatu yang mengganggu. Itu bagian dari demokrasi juga. Gitu. Itu bentuk indahnya demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang sekarang kita nikmati, dan salah satu yang penikmat utamanya adalah teman-teman anak-anak muda, Gen Z katakanlah, atau juga kalangan milenial. Tapi mereka itu bisa menikmati ini semua. Indonesia masih besar, utuh. Ini salah satunya juga tokoh-tokoh nasional kita. Pendiri bangsa Pak Karno tidak bisa kita abaikan. Dia proklamator yang membuat kita merdeka. Tapi juga ada kesalahan kan. Pak Harto yang memperkuat, membuat Indonesia solid. Ribuan pulau itu menjadi satu. Kemudian azas tunggal itu bisa diterima sehingga tidak lagi ada konflik-konflik antar ideologi, antar kelompok. Itu 32 tahun itu aman sekali loh zaman itu. Kondusif. Di masa itu tidak ada gejolak-gejolak yang istilahnya membuat masyarakat itu semakin nggak karuan, ibaratnya kayak gitu di momen itu. Artinya harus kita akui. Iya, itu harus diakui, harus dipahami juga oleh dan dikenal juga untuk sekarang oleh masyarakat, tidak hanya yang usia-usia 30-an ataupun juga yang usianya Prof mungkin, tapi juga generasi yang saat ini. Tapi memang ada catatan bahwa kalau ngomong tentang demokrasi dan HAM, itu pada era Pak Harto sebagai presiden itu tentu saja banyak kritikan pada beliau. Ini termasuk kelemahannya. Kelemahan dan itu fakta. Faktanya. Sampai beliau turun sebagai dari presiden tahun 98 itu kan karena demo kritikan kritikan dari mahasiswa, masyarakat begitu kan. Saya juga ikut demo. Tahun 98. Apa aja Prof? Masih ingat nggak yang dikritik pada waktu itu yang ditulis anti gitu? Oke, anti KKN ya. KKN, kemudian difungsi ABRI waktu itu juga termasuk itu ya. Intinya adalah tuntutan untuk supaya Indonesia ini menjadi negara yang demokratis. Itu makanya presiden pasca Pak Harto itu boleh dikatakan prinsip-prinsip demokrasi ini banyak sekali yang ditanamkan ke negara kita. Yang namanya Presiden Habibie penggantinya kan ketiga presiden kita kan Habibie. Itu yang namanya kebebasan pers, Undang-Undang 40 tahun 99 dibuat, Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi yang sekarang banyak kita keacu, kebebasan berpendapat dan sebagainya. Itu di era Pak Habibie sangat kuat. Karena konteksnya waktu itu memang demokratisasi gitu loh. Kayak ibaratnya langsung ditebar jaringnya gitu ya Prof? Ya karena bebas kayak gitu atau gimana? Karena konteksnya memang tuntutannya kan seperti itu. Seperti itu dan diberikan di momen itu. Kemudian diberikan. Pak Harto konteksnya berbeda juga. Pak Harto konteksnya ketika dia menghadapi sebuah kondisi ekonomi yang sedang agak susah begitu ya. Kemudian gejolak di beberapa daerah waktu era Pak Karno kan banyak itu pemberontakan, ada PRRI, DITI.
Nah, kemudian terakhir ada G13 PKI. Yap. Pak Harto tuh mewarisi itu. Ya. Maka lalu dia mencoba untuk membuat pemerintahan yang kuat, pemerintahan yang bukan memberikan begitu kebebasan memang gitu ya. Tapi itu yang tuntutan untuk supaya Indonesia itu solid. Yap. Dan ini bukan satu-satunya sebenarnya. Itu menjadi semacam konteks politik saat itu, geopolitik saat itu. Di banyak negara juga sama. Lee Kuan Yew misalnya, itu setelah mendirikan Singapura, dia juga tidak memberikan demokrasi atau tidak mendahulukan demokrasi, tapi membangun ekonomi. Bahkan sampai sekarang Singapura itu seperti itu. Salah satu jadi negara kuat yang kuat sekali. Korea Selatan yang kita kenal sekarang sangat maju, ya, itu waktu itu ada Park Chung-hee, Jenderal Park Chung-hee, yang juga melakukan hampir sama dengan Soeharto. Dilanjutkan Chun Do-guan. Itu adalah era di mana negara-negara itu sedang memperkuat posisi ekonominya, sehingga dan itu dibela sama Amerika loh ya. Amerika membela itu, mendukung itu. Karena saat itu Barat dan Amerika itu sedang menghadapi kekuatan yang besar, kekuatan Uni Soviet yang dikhawatirkan akan mempengaruhi negara-negara di Asia maupun juga di Amerika Latin, komunisme. Nah, Pak Harto di backup gitu, setengahnya gitu, didukung. Tapi juga didukung ekonominya, makanya investasi lalu masuk besar. Semuanya. Nah itu tidak bisa kita lihat hanya sepotong-potong, itu bagian dari sejarah di masa itu. Ya, jadi benar-benar harus diakumulasi ya. Kalau kita berbicara tentang kekuatan sendiri, tadi kan sudah disebutkan dari Singapura, Korea Selatan itu menjadikan ibarat kata role modelnya adalah Pak Harto. Seberapa kuat di momen itu pemerintahan atau kepemimpinan dari Pak Harto sendiri? Pak Harto sangat dihormati sekali di Asia, sangat dihormati di negara-negara Asia. Ya. Jauh mana, Prof? Waktu itu dia selain memimpin gerakan non-blok, kemudian dia juga dimasukkan atau Indonesia dihormati masuk menjadi negara APEC ya. APEC itu Asia Pasifik, termasuk Amerika. Waktu itu ada Amerika segala. Mereka datang tahun 96 datang ke Indonesia, Bill Clinton sendiri yang datang. Itu penghormatan kepada kemajuan ekonomi Indonesia. Artinya Indonesia diakui saat itu. Nah itu juga tidak bisa lepas dari kemampuan Soeharto untuk sebagai seorang pemimpin, leader saat itu. Dan saya yakin anak-anak kalau orang yang pernah mengalami itu akan lihat kelebihan-kelebihan Soeharto. Tetapi kelemahan tadi juga tidak bisa kita abaikan, tentang demokrasi, tentang HAM. Ya. Tapi Soeharto juga termasuk yang bisa menyatukan Indonesia, memperkuat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Papua itu masuk ke Indonesia lewat semacam referendum gitu, tapi yang dilakukan oleh PBB itu juga karena Pak Harto juga punya peran di situ ya. Kemudian Timor Timur, walaupun itu juga kontroversi ya, Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia. Lalu kemudian lepas ke era Habibie kan gitu kan. Itu juga menjadi dinamika saat itu. Tapi menunjukkan bahwa Indonesia saat itu menjadi kekuatan yang dihormati. Sampai sekarang Mas, kalau Anda pergi ke Myanmar, ya ke Myanmar, tokoh-tokoh politik Myanmar itu sangat menghormati Indonesia. Tokoh-tokoh politik Kamboja, Pak Hun Sen, ya dulu ada Perdana Menteri Hun Sen, ada si Hanok, kemudian anaknya Ranarit, Raja Ranarit ya, Ranarit si Hanok. Itu sangat menghormati Indonesia. Karena damainya Kamboja itu yang membidani, yang boleh dikatakan menjadi mediasi itu Pak Harto di Indonesia. Jadi terkenang sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi tokoh-tokoh politik Indonesia itu kalau pergi ke Kamboja pasti akan mendapatkan penghormatan. Kamboja, kemudian ya karena negara konflik waktu itu ya. Termasuk Vietnam pun sangat menghormati Indonesia. Apalagi Myanmar itu. Kalau kita berbicara tentang mediator, setelah itu juga menjadi sosok yang ibaratnya hubungan diplomatiknya itu luar biasa, Pak. Ya kan? Atau Prof, saya bilang, sejauh pengalaman atau pengamatan dari Prof Henry sendiri, kualitas diplomatik dari Soeharto jika dibandingkan dengan pemerintahan saat ini bagaimana, Prof? Sebenarnya kalau kualitasnya sih Pak Harto cukup bagus ya. Artinya dia juga walaupun katakanlah dia dekat
quote and quote seringkali dianggap sangat dekat sama Amerika, tapi Oke. juga Pak Harto itu juga membangun hubungan bilateral dengan Cina. Awal-awal pembukaan dengan Cina itu juga beliau Yap. bahkan datang ke Beijing begitu ya. Itu dia dekat dengan negara-negara yang non blok, apalagi dulu sering kita ini ada konferensi non blok itu ya Indonesia sebagai pemegang peran, termasuk kalau di Jakarta pernah ada namanya Kominek, konferensi negara-negara non blok yang datang adalah menteri-menteri penerangan, pernah di sini dulu. Artinya itu meneruskan perjuangan Pak Karno Asia Pasifik. Oke. Karena non blok itu juga akhirnya kan sebagian dulu dari Asia Pasifik gitu Iya. kan. Yang Asia Afrika, Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika. Iya. Konferensi Asia Afrika. Itu peran Pak Harto gitu ya. Dan Soeharto sangat dianggap sebagai pemimpin senior di negara-negara Asia dan juga dihormati di beberapa negara-negara maju. Ya. Ini jadi menarik juga, Prof, karena tadi kita sudah menyinggung tentang kekuatan-kekuatan yang dimiliki di era Soeharto sendiri. Kalau kita berbicara tentang sedikit kontroversi terkait Soeharto sendiri, ada beberapa pihak yang notabene tetap menolak dengan keberadaan pelabelan atau pemberian gelar pahlawan nasional. Dari sudut pandang Prof, seharusnya mereka itu bagaimana? Apakah harus mengenal lebih dalam sosok Soeharto atau bagaimana? Iya, pertama kita harus menghormati juga ya kalau ada orang berpendapat berbeda. Karena memang sejarah itu selalu memunculkan kontroversi. Yap. Pertama sejarah 65, ya kan? Versinya macam-macam. Ada versi menurut ilmuwan yang dulu misalnya pakai Cornell paper ya gitu ya. Ya. Soeharto punya peran besar begitu. Ada versi yang versi pemerintah Soeharto sendiri yang buat gitu. Pak Jenderal Nugroho Noto Susanto yang bikin itu, yang berdua bikin seorang jenderal ahli sejarah Yeah. itu yang kemudian jadi Mendikbud itu bikin kebudayaan membuat sejarah tentang Indonesia, itu juga kontroversi. Nah di era sekarang, di era di mana kita ini bebas, Siap. sudah saatnya ada semacam pelurusan sejarah. Minimal para ahli-ahli sejarah itu kita kumpulkan untuk menulis ulang, terutama setelah Pak Hartonya sudah nggak ada. Ya. Setelah tidak ada lagi kepentingan-kepentingan yang terkait dengan Pak Harto. Sebenarnya kan kalau Pak Harto itu sudah nggak ada kepentingan apa-apa. Iya. Pak Harto kan sudah selesai. Ya. Hidup beliau sudah selesai. Mungkin kepentingannya cuma minta didoakan aja Iya. kan. Dapat kiriman Al-Fatihah gitu. Udah. Yang ribut ini orang-orang yang hidup punya kepentingan masing-masing. Punya fungsi kepentingan masing-masing. Apa tuh, Baik Prof? yang nolak maupun yang kan itu kan. Sebenarnya bukan Iya, kalau iya. Pak Hartonya sebagai tokoh dia udah melampaui Masanya. masanya maupun juga perannya udah luar biasa. Nah, tinggal kita ini bisa nggak menerima tokoh-tokoh nasional yang pernah menjadi pemimpin bangsa ini dengan konsep agama kita, menghormati orang tua, menghormati pemimpin masa lalu. Istilahnya kalau dalam konteks orang Jawa itu mikul dhuwur mendem jero gitu kan. Apa itu artinya? Artinya kita menghormati hal-hal yang baik, hal-hal yang memang layak kita berikan apresiasi karena punya peran besar dalam bangsa dan negara. Tapi hal-hal yang buruk bukan berarti kita lalu melupakan, tidak. Tapi cukup itu menjadi catatan saja, tidak perlu harus diungkap-ungkap. Itu yang namanya konteks mikul dhuwur mendem jero. Jadi pembelajaran agar kedepannya tidak terulang lagi Tidak dan terulang jadi lagi. lebih baik dan lagi. karena memang Pak Harto udah nggak punya kepentingan. Iya, benar. Jadi justru Benar. sekarang ini menjadi rasional kalau orang-orang yang sudah meninggal sudah tidak punya kepentingan, ya seperti Pak Harto, kemudian katakanlah Habibie Ya. atau Gus Dur, ya itu logis-logis kita Ya. bangsa ini memberikan penghargaan kepada tokoh-tokohnya begitu loh. Itu logis lah. Apalagi Pak Harto itu memang ya bisa menjadi teladan. Coba bayangkan Mas, beliau 32 tahun berkuasa dengan sangat efektif, menguasai semuanya. Tapi ketika beliau turun Mei 98 sampai 2008, dia benar-benar tidak cawe-cawe. Wah. Padahal pemerintah setelah dia, Habibie katakanlah, itu menterinya dulu, wakil presidennya. Ya. Tapi dia sama sekali tidak mau cawe-cawe, walaupun dia punya kekuatan besar. Di momen itu.
Di Nah, ini momen itu. Di momen itu, tapi sebenarnya kalau kita mengkaji kenapa sih pada waktu itu walaupun punya kekuatan besar, Pak Harto nggak mau cawe-cawe? Itu karakter seorang beliau. pemimpin yang layak kita teladani. Oke. Bahwa dia walaupun punya kekuatan besar, kalau dia mau, Bisa tahun aja 98 sebenarnya. itu TNI atau ABRI waktu itu sangat kuat banget. Polisinya juga sangat kuat. Kalau dia mau untuk melawan yang namanya demo-demo, itu bisa. Itu masih sangat kuat, tapi tentu saja akan memunculkan pergolakan dan sebagainya. Pak Harto tidak mau. Maka sampai kemudian ketika dia sudah mundur, betul-betul meninggalkan istana, tidak mau dekat istana. Orang istana nggak boleh datang ke rumahnya. Pak Habibie itu sampai nulis itu di buku biografinya, dia nggak bisa menemui Pak Harto yang dia hormati, dia hargai. Iya. Itu jadi contoh teladan kepemimpinan nasional gitu. Nah, ini sebenarnya mau nyolek siapa nih, Bro? Enggak, ini Pak Harto gitu. Pak Harto ya. Kita Maksudnya melihat dari Pak Harto dari sisi keutuhan gitu. Sosok yang istilahnya patut dijadikan teladan dalam segi tidak cawe-cawe juga ya. Ya tidak cawe-cawe dan dia tidak menyiapkan anaknya juga waktu itu. Itu yang membedakan dengan tokoh-tokoh di luar negeri gitu loh. Kalau Ya. Hun Sen kan tidak. Hun Sen yang tadi saya katakan di Kamboja itu menyiapkan anaknya seorang jenderal. Nah, ini begitu berarti Filipina kan juga seperti itu. Filipina kan tidak disiapkan ya. Tidak Itu, disiapkan tapi beralur kalau Hun aja. Sen menyiapkan. Nah, Oke. ini contoh bahwa Pak Harto itu bisa punya Legowo mungkin ya. sisi-sisi tertentu yang ya kita belajar dari dia. Ya, itu Walaupun salah satu. juga ada catatan-catatan yang tentu saja yang kita punya catatan-catatan yang merah katakanlah Oke. ya masa lalu. Tapi itu manusiawi. Itu. Tapi kan namanya raport kan ya ada yang nilainya merah, ada yang nilainya hitam juga kan, Prof ya. Itu Tapi yang, bagi bangsa harusnya kita melihat secara utuh. ya, Gitu. tidak bisa secara subjektif saja ya, secara Ya. objektif harus dinilai. Ya. Nah, Prof, kalau kita membahas lebih lanjut terkait kontroversi tadi yang kita sempat bahas tentang Soeharto, selanjutnya apa sih alasan terbesar sehingga Soeharto ini layak dianugerahi sebagai pahlawan nasional untuk Indonesia sendiri? Kalau saya melihat ya karena beliau udah meninggal. Oke, itu tadi. Kalau orang masih hidup ya tidak bisa jadi pahlawan. Ya. Soalnya meninggal duluan kan. Ya. Sudah beliau meninggal, udah Ya. selesai, sudah tidak punya kepentingan dan dia juga meninggalkan legacy yang luar biasa, gitu kan. Termasuk saya termasuk yang dulu dapat beasiswa di era Pak Harto kan, gitu kan. Sehingga kita bisa seperti ini. Saya yakin banyak anak-anak milenial tuh yang orang tuanya itu bisa menjadi orang sekarang. Itu karena dulu sekolah-sekolah di era dulu itu sangat bagus gitu loh. Sehingga terjadi mobilitas sosial. Kalau di era saya ketika saya masih kecil, orang tua saya pendidikannya pas-pasan begitu. Itu ya susah hidup itu memang. Ya, tapi kalau di era sekarang kan anak-anak itu sudah menikmati hasil-hasil pembangunan. Itu tidak bisa lepas dari peran 32 tahun yang tadi rata-rata 7% pertumbuhan tadi gitu loh. Ini warisan Legasinya legacy yang sangat besar pada bangsa ini, bahkan tadi saya katakan infrastrukturnya masih dipakai sampai sekarang. Tadi ke sini. Soekarno-Hatta itu Yes, salah satunya. itu infrastruktur buatan Pak Harto itu. Oke, berarti menariknya legasi selama 32 tahun bahkan sampai tahun sekarang, 2025 termasuk terasa adalah soliditas Indonesia. Indonesia masih kuat, masih menjadi negara yang boleh dikatakan disegani sampai sekarang, gitu kan. Coba kalau kita tidak punya pemimpin yang kuat kayak Yugoslavia, itu kan pecah-pecah. Aduh. Uni Soviet yang juga keras tapi karena tidak mampu untuk bertahan juga mengalami beberapa pecahan sampai akhirnya jadi Rusia sekarang. Indonesia alhamdulillah kita masih sekarang kita masih NKRI yang kuat dan NKRI harga mati. Kan. Nah itu luar biasanya kayak gitu ya, karena walaupun kita berpulau-pulau ya 17.000 lebih kepulauan tapi kita tetap jadi satu. Nah, kekuatannya juga luar biasa, kekuatan-kekuatan polarisasi di Indonesia itu sejak zaman kita belum merdeka sampai kemudian merdeka, kita pernah punya konstituante yang terpecah begitu. Selesai itu juga ternyata masih ada keributan kan zaman era Orde Lama, tapi di era Orde Baru itu bisa menyatu dengan azas tunggal. Semua komponen-komponen bangsa itu menerima, ya, dan itulah kemudian menjadi kita stabil. Karena stabil kita bisa membangun. Itu walaupun ada yang dikorbankan, yaitu tadi tentang demokrasi yang tertinggal.
mirip-mirip dengan Singapura juga tertinggal demokrasinya sampai sekarang. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan, Sekarang Prof. kita udah demokrasi, menikmati demokrasi. Tapi Anda lihat bahwa setelah tahun 98 sampai sekarang, ternyata penyakit-penyakit yang dulu pernah kita lawan, tadi kan kita demo itu kan anti KKN, sekarang juga masih ada KKN. Gitu masih ada malah lebih Jadi gimana? Pak Harto ternyata kelemahannya yang dulu katanya sekarang lebih parah. Lebih parah malahan ya. Nah, Prof, kalau kita berbicara selanjutnya terkait pencapaian sendiri. Pencapaian dari Soeharto ini kan luar biasa ya. Dari mulai segi ekonomi yang meningkat sampai 7%. Setelah itu juga ada pendidikan, swasembada pangan. Ini luar biasanya. Pencapaian yang patut dikenal dan dipahami oleh generasi muda saat ini apa sih, Prof? Kan sekarang Gen Z kan modelnya. Ketika 50 tahun Indonesia merdeka. Oh, kenapa tuh, Prof? 50 tahun Indonesia merdeka ya. Saya kebetulan waktu itu punya teman-teman saya itu dulu punya semacam bisnis sampingan mendatangkan turis-turis. Waktu itu pas 50 tahun Indonesia merdeka. Itu tahun 95 ya. Itu lihat Indonesia tuh kagum. Kagum apa? Kagum bukan hanya pembangunan ekonominya, Jakarta yang megah dan sebagainya. Tapi waktu itu kita juga bisa membuat pesawat terbang yang teknologinya maju, yang namanya Gatot Kaca itu, N250 dan sebagainya itu. Era Habibie ya? Era Pak Habibie sebagai waktu itu beliau adalah Menristek, belum jadi wakil presiden, masih Menristek. Itu ada kebanggaan dan itu Pak Harto. Ya, Pak Harto mampu untuk bangsa ini membuat yang namanya pesawat yang flyer by wire gitu, kalau nggak salah gitu ya. Yang dia memang teknologi masa itu ya sangat bagus. Awalnya kerjasama dengan Mas Spanyol, tapi kemudian berhasil mengembangkan dirinya sendiri dan itulah Indonesia. Sayangnya, sekali lagi sayangnya tidak ada kontinuitas, terputus setelah itu. Sekarang kita sedang mulai akan membangun lagi kebanggaan nasional, mencoba untuk ada mobil buatan dalam negeri gitu ya. Inilah makanya ya momentum kita mengenang Pak Harto jangan hanya melihat dari sisi buruknya. Sisi buruk jelas ada. Saya ikut demo kok, gitu kan. Saya ikut demo, ikut mengkritik Pak Harto. Tapi sisi utuh sebagai seorang pemimpin bangsa, kemudian berhasil memajukan anak bangsa ini, mungkin Bapak Anda itu bisa membuat anaknya bisa jadi seorang presenter yang top, karena ayahnya Anda waktu itu dapat pendidikan yang baik, gitu loh. Karena di era selesainya Pak Karno, itu yang buta huruf itu masih 50%. Tapi di era Pak Harto, akhir Pak Harto tahun 98, yang melek huruf atau yang buta huruf tinggal 10%. Artinya yang buta huruf dulu itu banyak sekali, 50%. Jadi tinggal 10%. Yang 90% mereka sudah terliterasi dalam artian bisa membaca dan menulis. Dulu ada SD Impres di mana-mana, ribuan SD Impres. Itu kekuatannya. Itu kekuatan Pak Harto. Mungkin anak-anak zaman dulu yang sekarang sudah usia 40-50 ingat bagaimana pakai celana merah, celana SD merah Pak Harto itu. Kemudian ada kalau yang tidak sempat sekolah itu ada paket kerja, paket A, paket B dan sebagainya. Nah, itu penyetaraan yang luar biasa sehingga mendapatkan kesempatan kehidupan lebih baik dalam artian. Nah, Prof, kalau kita melihat yang tadi sudah diulas adalah kelebihan-kelebihan strength-nya dari sosok Soeharto. Lantas kelemahannya tadi juga sudah dibahas. Lantas kalau kita ke depannya meniru kepemimpinan dari sosok Soeharto diterapkan di era sekarang, apakah cocok, Prof? Atau ada dinamika perbedaan yang luar biasa? Untuk beliau yang humble ya, Pak Harto itu humble. Dan tadi saya katakan beliau itu di kalangan orang-orang yang mengenalnya. Jadi karakter private beliau. Jadi kalau pemimpin itu selalu ada karakter yang private, yang boundariesnya. Yaitu orang-orang yang mengenal secara pribadi karena berinteraksi. Sampai sekarang kalau saya ketemu sama orang-orang yang terkait dengan private karakternya Pak Harto itu, mereka mengagumi. Jadi orang-orang yang pernah interaksi langsung. Tapi ada juga yang namanya orang itu melihat dari public character, hanya melihat
dari Berita berita-berita. saja. Picture in their head itu dari berita-berita. Itu memang macam-macam gitu. Nah, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang private karakternya baik dikenal secara langsung maupun yang public karakternya itu berdekatan. Itu berbeda dengan pemimpin yang agak buruk. Kalau yang agak buruk atau buruk itu biasanya yang public karakternya itu kelihatan baik. Baik, oke. Karena pencitraan, ya. Tapi orang-orang yang kenal misuh-misuh. Kalau bahasa Jawa Timur Miso-miso itu ada ucapan kotor gitu ya? Bukan. Atau gimana? Kecewa. Oh, Jadi gelo gitu ya? ini yang seringkali muncul di dalam dalam pemimpin ya. Pak Harto adalah orang sosok yang private karakternya maupun public karakternya itu bagus. Bagus. Berarti seimbang ya, perlu Seimbang. kebalance. Jangan ada sampai yang ngeritik tentu di public karakter itu banyak. Ya. Yap. Tapi biasanya yang sudah mengenal sosok beliau, udah kenal kalangan orang-orang tua ya. Saya masih banyak yang itu mantan-mantan orang yang dulu bersosialisasi dengan Pak Harto atau berinteraksi dengan Pak Harto. Itu memuja-muja. Gitu. karena terkenang sekali. Terkenang sekali bagaimana humble-nya, bagaimana beliau orangnya sangat baik dalam berkarakter begitu kan. Tadi sekali lagi kalau kita ngomong Pak Harto, lihat dari sisi menyeluruh dan kepentingan bangsa. Ya. Bangsa ini sangat mendapatkan banyak sekali keuntungan dan jasanya dari Pak Harto. Ya. Negara kita menjadi kuat, negara kita menjadi dihormati oleh negara-negara lain, negara kita menjadi modern. Itu Pak Harto. Ya, kalau tidak melewati fase itu mungkin kita tidak berada di titik sekarang kan ya, Prof? Tidak ada. Ya. Kita mungkin malah bisa aja negara kita tertinggal. Seperti yang terjadi di negara-negara yang kocar-kacir seperti tadi Yugoslavia, Uni Soviet atau negara-negara di Afrika gitu. Bahkan sampai ada ungkapan kalau kita lihat di sosial media, piye penak zamanku toh. Ya nggak, Prof? Atau gimana itu? Saya setuju. Enak zamanku karena waktu itu zaman Pak Harto istri saya masih muda. Bisa aja, Prof. Ini. Oke, Prof, kalau kita berbicara lebih mendalam lagi, ini kan ada wacana nih. Wacananya adalah semua presiden Republik Indonesia yang sudah memimpin dulunya setelah itu meninggal dunia. Ini disepakati untuk menjadi pahlawan nasional, mendapatkan gelar tersebut. Apakah Anda setuju dengan wacana? Pak Karno juga menjadi pahlawan nasional. Walaupun juga ada catatan-catatan yang seringkali dari pengkritiknya juga ada. Gitu kan? Pak Harto sebagai presiden kedua yang kemudian meneruskan Pak Karno dengan karakter yang berbeda, saya rasa itu layak. Ya. Kalau Pak Karno itu dulu yang katakanlah yang memberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional itu di era Presiden SBY. Nah ini perlu juga ada semacam itu. Tinggal sekarang persoalannya adalah persoalan momentum aja. Momentum politik. Momentum politik mana yang paling layak, kapan, itu. Ya. Memang kalau masih banyak yang punya kepentingan politik tadi sekali lagi akan berat. Karena memang tidak ada di dunia yang polarisasinya begini keras. Politik di Indonesia begini keras kok kita bersatu itu tidak mungkin. Ya. Itu harus kita terima kalau ada yang ngeritik itu. Tapi sebagai bangsa besar yang juga pernah dibesarkan oleh para tokoh-tokoh itu, maka kita juga perlu memberikan penghargaan kepada para tokoh. Terlepas ada hal-hal yang kita akui mungkin masih dianggap itu dulu belum atau katakanlah ada sisi-sisi kelemahan. Itu hal yang wajar gitu ya. Sama dengan kita memberikan penghargaan kepada Pak Karno, penghargaan kepada Pak Harto, mungkin nanti juga kepada Pak Habibie atau Gus Dur gitu kan. Selalu ada lah itu kontroversi itu. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada yang manusia kecuali Tuhan Yang Maha Esa ya. Tuhan yang itu justru sampai tadi ya katakan Bung Karno tadi. Gandhi saja bisa bersalah. Iya, nggak ada yang jamin. Nggak ada yang jamin. Nah, kalau kita melihat tentang wacana itu, Prof sudah setuju sependapat dengan wacana diberikan pahlawan nasional gelar tersebut. Tapi kalau kita melihat lebih mendalam lagi sosok Soeharto sendiri, pelajaran yang paling bisa dipetik dari Prof secara pengalaman pribadi, setelah itu bisa disampaikan kepada generasi muda Gen Z saat ini, Prof. Pak Harto itu tadi adalah tokoh yang bisa menjaga perilaku dirinya,
dan bagaimana dia punya prinsip begitu ya, terutama untuk negara ini, untuk kemajuan negara ini. Itu yang semua orang mengakui bahwa Soeharto sangat berani untuk kepentingan negara ini. Ketika Bosnia sedang bergejolak, dia datang ke Bosnia, padahal waktu itu masih banyak desingan peluru, katakanlah begitu. Pak Harto sebagai pemimpin berani datang ke sana karena komitmennya untuk membantu mereka-mereka yang menjadi korban perang itu. Nah itu juga salah satu yang saya kagumi dari Pak Harto. Tapi yang jelas Pak Harto itu di akhir kepemimpinannya tadi, beliau itu bisa legowo, ya, bisa legowo, bahkan dia dia tidak ingin mempertahankan kekuasaannya terus-menerus, walaupun masih sangat kuat. Itu dia benar-benar mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri tanpa sepersetujuan dari wakilnya. Dan setelah itu wakilnya tidak bisa lagi yang namanya menghubungi dia. Jadi tidak lagi ngatur bahwa kamu nanti harus ke sini. Berarti langsung tutup pintu lah ibaratnya, tutup dan pintu. Dan wakilnya betul-betul berbeda sekali dengan Pak Harto. Jadi yang Pak Hartonya itu katakanlah sangat kuat, ya, menggunakan kekuatannya untuk menyatukan Indonesia dengan cara-cara yang kadang-kadang orang melihat ini tidak demokratis. Gitu. Wakilnya Pak Habibie itu sangat demokratis. Gitu. Tapi akhirnya beliau juga jatuh juga. Gitu kan. Karena memang namanya politik kan ya dinamika ya, Prof. Ya, kadang ke atas, kadang ke bawah, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas itu salah satu keteladanan yang mungkin bisa Prof kenang sampai saat ini. Dan kalau kita lebih mendalamnya dari Prof sendiri, melihat sosok Soeharto itu seperti apa dan apakah memang benar layak mendapatkan gelar itu, Prof? Pak Harto itu orang yang sangat menghormati masa lalu maupun agama-agama yang ada di Indonesia. Indonesia ini kan agama kan termasuk ya ketuhanan yang Maha Esa, ya, akhirnya agama sangat penting dan masyarakat kita religius. Tapi kita harus mengakui di Indonesia ini agama tidak satu. Bahkan Islam juga tidak satu. Islam itu ada beragam aliran. Ada aliran Muhammadiyah, NU yang mau tidak mau kita harus akui itu berbeda. Ya, ada mungkin ada dari Al-Wasliyah dan lain-lain macam-macam. Tapi di era Pak Harto mereka bersatu. Lewat MUI, ya, kan? Mereka bersatu. Dan itulah kekuatan Pak Harto yang bisa menyatukan partai-partai yang ketika diberi kebebasan di era Pak Karno itu banyak sekali. Zaman Pak Harto bisa menjadi 3. Walaupun itu dianggap sebagai tidak demokratis tadi, tapi itulah kemampuan Pak Harto. Akhirnya menjadi stabil. Dulu partai hanya ada Golkar, PDI, P3 ya, P3, Golkar, PDI. Nomor 1 memang P3, nomor 2 Golkar, nomor 3 PDI, hanya 3 aja. Tapi itulah Pak Harto bisa mampu untuk menyatukan itu dan rakyat bisa juga melihat itu sisi-sisi positifnya. Walaupun juga ada yang menganggap itu sisi negatifnya. Ini realitas ya, realitas yang bisa kita pelajari dari seorang sosok the smiling general, jenderal yang selalu tersenyum. Jadi kalau lihat wajah Pak Harto itu orang merasa wah ini teduh. Ya. Walaupun saya dulu demo saya itu ketua jurusan dulu. Oh gitu. Ketua jurusan mahasiswa saya pada demo, saya ikut demo. Saya ikut orasi. Penggerak juga. Karena waktu itu memang kita tuntutannya adalah anti KKN, anti katakanlah waktu itu memang banyak sisi-sisi tertentu yang merugikan terkait dengan hak asasi manusia, ya kita suarakan. Ya, ada suara yang harus benar-benar digelorakan di momen akhirnya itu. Pak Harto mendengarkan itu setelah Jakarta mengalami gejolak gitu. Beliau mengundurkan diri kalau nggak salah tanggal 21 Mei atau tanggal 20 Mei atau 21 Mei. Iya, 21 Mei. Tahun 98. Nah, itu jadi salah satu pembelajaran bahwa memang ya sebagai seorang pemimpin memang harus mendengarkan apa yang menjadi suara rakyatnya ya, Prof. Ya. Mungkin itu salah satu juga sehingga akhirnya sosok Soeharto ini mundur pada waktu itu, menjadi legowo dan akhirnya tidak ada unsur cawe-cawe lagi di kepemimpinan selanjutnya. Iya, dan mungkin dia juga berakhir dengan husnul khotimah, kan gitu. Kita nggak husnul khotimah dalam artian dia tidak kemudian tidak dipenjara, tidak diadili secara terang-terangan. Ini benar-benar Pak Harto itu ya sudah ketika beliau meninggal itu
makamkan dengan prosesi kenegaraan, Presiden SBY yang memimpin begitu. Itu luar biasa. Gitu loh. Dan dihormati oleh masyarakat. Sampai sekarang juga mungkin termasuk masih banyak orang yang masih menjenguk atau datang ke makam beliau. Terlepas dari sekali lagi, terlepas dari sisi-sisi negatif yang dia miliki. Ya, Prof. 27 tahun Presiden Soeharto ini lengser sejak 98. Ya. Tapi tentunya sosok Soeharto ini belum banyak yang mengenal, khususnya generasi saat ini. Sebenarnya siapa sih sosok Soeharto ini, Prof? Pak Harto itu sosok yang membangun Indonesia. Makanya dulu sering disebut sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Karena beliau bukan hanya membangun jalan ya, infrastruktur jalan. Ada 3.500 bendungan, ini saya punya catatannya. Kemudian SD Inpres itu 150 ribu SD Inpres jadi SD negeri. Sekarang. Jadi SD negeri di berbagai daerah. Itu yang membuat kecerdasan itu naik. Yang jelas beliau ini adalah orang yang dengan pembangunan-bangunan itu termasuk bendungan tadi, itu juga membuat banyak desa itu lalu punya listrik. Di era zaman Pak Karno, sebagian besar Indonesia ini nggak ada listrik. Berarti listrik di Jawa pun banyak yang daerah-daerah Jawa itu banyak yang di desanya itu nggak ada listrik ya. Tapi di era Soeharto ini kemudian listrik masuk desa begitu, pembangunan meningkatkan kualitas hidup di berbagai sektor, termasuk sektor kesejahteraan, itu PKK, itu Pak Harto itu PKK, ibu-ibu punya 10 segi PKK, kemudian KB, NKKBS, norma kecil keluarga bahagia sejahtera, itu dulu rata-rata sebelum Pak Harto jadi presiden, itu anak itu 5, 9, 10. Nah, di era Pak Harto itu bisa punya norma hanya 2 atau maksimal 3, biasanya begitu. Itu menyebabkan ya, kualitas hidup masyarakat menjadi meningkat dan hasilnya kita nikmati sekarang. Ya, itu bisa terlihat nyata sampai sekarang ya, Prof. Sekarang. Tentunya ini menjadi salah satu pembahasan yang luar biasa ya, Prof. Sosok Soeharto ini menjadi sosok yang benar-benar menjadi panutan mungkin ke depan bagi masyarakat dan juga khususnya generasi muda, sosok-sosok pemimpin seperti inilah. Termasuk penguasa. Ya. Perlu juga seperti penguasa harus belajar lagi lebih dalam terkait sosok Soeharto ini yang memang dia 32 tahun karena memang saat itu memang di masa itu undang-undang dasarnya memungkinkan seperti itu gitu kan. Sekarang kan sudah nggak mungkin. Ya, sudah tidak mungkin. Sekarang ya hanya dibatasi 1 periode tambah 1 periode lagi 20 tahun. Nah, sekarang saatnya mempelajarinya itu meneladani bukan dari lamanya berkuasa, tapi adalah bagaimana dia mengelola kekuasaan, kemudian bersikap secara kenegarawanan dan mewarisi Indonesia dengan keadaan yang lumayan masih baik. Baik, secara arif dan bijaksana. Nah, itu yang dinantikan ya. Semoga ini bisa menjadi gambaran untuk pemerintahan ke depan, semakin lebih bijaksana, semakin maju, dan targetnya perekonomian tumbuh 8% bisa tercapai juga ya, Prof ya. Kita nantikan ya. Lebih Pak Harto. Nah, itu kan goalsnya kan, targetnya di pemerintahan sekarang Prabowo Subianto. Kita nantikan saja ya, Prof. Terima kasih Prof Henry atas kehadirannya di podcast What the Fact Politics kali ini. Tentunya ini bisa menjadi gambaran buat masyarakat dan khususnya generasi muda, Prof. Terima kasih. Sukses selalu buat Prof. Terima kasih, Mas Freddy. Ya. Tentunya pemirsa, jangan lupa follow akun media sosial kita dari Facebook, Twitter, Instagram, dan juga TikTok di CNN Indonesia Official. Saatnya saya Freddy Cahya pamit. Sampai jumpa. What the fact politics? What the fact?